426, episode 80 Sekutu Terbesar Kami 4. Hanya saya yang tahu akhir perjalanan ke barat. Di mana saya pernah mendengar tentang pengantar itu sebelumnya. Saya memutuskan untuk masuk dan mengkonfirmasi situasi kamar ini terlebih dahulu. Player 8, Nim telah memasuki area tunggu Fable Chamber ke 6731. Untungnya, tampaknya Fable mereka belum dimulai. Tapi sekali lagi, mereka seharusnya tidak dapat memulai tanpa peran untuk Sun Wukong terisi, jadi ada itu juga. Setelah saya memasuki ruangan, lingkungan berubah dan meja bundar besar tiba-tiba terwujud. Jendela obrolan persegi melayang di atas kursi-kursi meja, bukan orang yang sebenarnya. Mereka menandakan peserta memainkan peran lainnya. Pemain 1 saat ini memilih peran, Zubaji. Pemain 2 saat ini telah memilih peran, Shao Jing. Pemain 6 saat ini memilih peran, Kuda Putih Tang Sansang. Wajah para pemain semuanya dikaburkan oleh tanda tanya. Tampaknya ini dilakukan untuk melindungi informasi pribadi para pemain yang sebenarnya. Oke. Tapi tidak apa-apa untuk saat ini. Ada begitu banyak pemain di sini, namun belum ada yang memilih peran, Sun Wukong. Pemain 8, halo, semuanya. Mungkin mereka semua telah lockout atau sesuatu, karena tidak ada yang mau repot-repot menulis pesan di ruang obrolan bahkan setelah saya muncul. Tapi kemudian, Master Skenario, Skenario Master, peran mana yang Anda inginkan? Saya dengan cepat memasukkan jawaban saya di ruang obrolan di tengah. Pemain 8, apakah peran untuk Sun Wukong masih kosong? Master Skenario, kosong. Pemain 8, itu sangat aneh. Skenario Master, apakah seseorang yang kita inginkan, tetapi tertunda, ingin melakukan Sun Wukong? Pria ini, sepertinya dia punya kebiasaan tidak mengetik kalimat yang tepat. Tepat ketika aku mulai khawatir jika tidak masalah memiliki seseorang seperti orang ini sebagai Master Skenario, sebuah pesan muncul dengan waktu yang mencurigakan, seolah-olah pengirimnya telah membaca pikiranku. Skenario Master, saya tahu genre itu dalam keluar. Jangan khawatir, skenario pertarungan, kual. Yup, sangat sulit mempercayai siapapun dengan tata bahasa seperti itu. Tetap saja, saya memutuskan untuk menguji beberapa hal. Pemain 8, saya ingin bertanya tentang judul kamar itu. Itu, saya sudah menjadi pensiunan Sun Wukong tingkat SSSSS. Master Skenario, saya bertanggung jawab. Pemain 8, mengapa ada 5 huruf, S? Skenario Master, perlu banyak untuk menarik agro. Mungkin dia memang tahu sesuatu. Agak membuatku agak jengkel kalau dia tidak repot-repot menggunakan ucapan sopan apapun. Saya melanjutkan dengan pertanyaan saya. Pemain 8, Sun Wukong benar-benar protagonis, ya. Master Skenario, yup. Pemain 8, bukankah para penonton merasa muak dengan meninggalkan MC karya asli seperti apa adanya? Saya pikir itu adalah tren untuk karakter sampingan atau tambahan untuk menjadi protagonis akhir-akhir ini. Saya pikir saya telah secara akurat memilih titik lemahnya, tetapi respon tuannya ternyata sangat tenang. Skenario Master, oh, sepertinya Anda melakukan riset pasar. Pemain 8, itu hanya penelusuran sederhana. Skenario Master, benar tentang kata-kata Nim mengenai kisah ekstra pahlawan yang menjalankan bisnis yang baik. Tapi, Sun Wukong harus menjadi MC jika kita ingin menjadi numero uno. Pikirkan dari POV seorang hakim. Pemain 8, Skenario Master, sedikit penting bukan siapa MC dan yang lainnya, tapi seberapa banyak karakter asing dia. Dan terlalu banyak cerita ekstra berubah pahlawan di luar sana. Apakah kamu melihat orang ini? Sepintas, dia mungkin tampak mengetuk apa yang muncul di benaknya, tapi ya, apa yang dia katakan tadi tidak salah. Lebih sering daripada tidak, yang menduduki posisi teratas pada saat-saat seperti ini adalah cerita yang menampilkan pahlawan tradisional. Sebagai contoh, Fei Hu, The Real Journey to the West, menampilkan Sun Wukong sebagai protagonis utamanya. Pemain 8, itukah sebabnya Anda pergi dengan pensiunan Sun Wukong? Master Skenario, Pemain 8, apa yang akan dilakukan pensiunan Sun Wukong? Skenario Master, tidak ada. Pemain 8. Skenario Master, ini spoiler jadi tidak perlu bicara. Jadi, Anda masuk atau tidak? Saya berada dalam dilema. Skenario Master, jika tidak, cepat dan pergi. Kami tidak punya banyak waktu. Tidak ada jawaban dalam 5 detik berikutnya, dan saya mengeluarkan Anda. Saya agak penasaran tentang bagaimana pensiunan Sun Wukong bekerja sebagai protagonis juga. Daftar Fable keempat akan ditutup dalam 5 menit. Saya akan memotongnya terlalu baik jika saya mencari kamar lain sekarang. Sial, aku tidak punya pilihan di sini. Terlepas dari skenario apa itu, selama saya melakukan yang terbaik, itu akan baik-baik saja, bukan? Pemain 8, saya ikut. Master Skenario, kemudian giliran saya untuk bertanya. Pemain 8, mengenai. Skenario Master ingin mengonfirmasi detail Anda. Silakan pilih informasi yang ingin Anda ungkapkan. Dia ingin melihat informasi saya. Pemain 8, apakah ini benar-benar perlu? Skenario Master, hanya ingin tahu nama Anda. Nama saya, bukan.
Saya memutuskan untuk mengungkapkan beberapa info saya. Pemain 8 NIM adalah konstelasi. Modifier player 8 NIM adalah Watcher of Light and Darkness. Informasi yang berlaku hanya tersedia untuk Master Skenario. Master Skenario tidak merespons untuk sementara waktu. Dia pasti kaget dengan apa yang dilihatnya. Master Skenario, Anda adalah Constellation NIM. Tapi, mengapa di sini di kamar sewa rendah? Saya menjawab dengan cepat. Pemain 8, saya mungkin menemukan cara itu, tapi saya tahu bagaimana bertarung sedikit. Saya sangat ingin menjadi pensiunan Sun Wukong. Skenario Master, sesuatu berbau amis, bukan? Pemain 8, kegembiraan yang nyata adalah dalam mengangkat fabel yang tidak populer dari bawah ke atas, tidakkah Anda setuju? Skenario Master, BTW, ada apa dengan kue itu? Memotong. Kamu saat ini ditemani oleh peliharaanmu, Murim Dumpling. Sial, aku lupa kalau orang ini ada di sini bersamaku. Skenario Master, tapi, kita tidak punya peran untuk hewan peliharaan, kan? Pemain 8, ini hanya pangsit. Bahkan bukan hanya hewan peliharaan semata. Skenario Master, agak canggung, ya. Pendapat Anda cukup mengejutkan. Master Skenario benar-benar pergi dan meminta pendapat pemain lain. Pemain 1 NIM mengatakan bahwa, tidak apa-apa jika itu adalah pangsit murim. Pemain 4 NIM mengatakan bahwa, Tuan harus melakukan apapun yang mereka sukai. Pemain 3 NIM mengatakan bahwa, saya ingin memainkan game ini sekarang. Untungnya, pemain lain tidak keberatan. Skenario Master, kami melakukannya jadi mungkin juga meminta PPL tipe murim. Pemain 8, terima kasih. Master Skenario, GG. Beberapa saat kemudian, hitungan mundur dimulai. 5, 4, 3, 2, 1. Ruang dongeng, aku sudah menjadi pensiunan kelas Sun Wukong SSSSS, telah mulai bercerita. Plot ruang fabel ini akan mengikuti yang ditetapkan oleh Skenario Master. Alur cerita utama dari Fabel Chamber dapat diganggu oleh para hakim atau hadirin. Perjalanan ke remake barat, akan dimulai. Cahaya terang mewarnai visi saya abu-abu berikutnya. Saya sudah menjadi pensiunan kelas Sunsuk SSSSS. Surat-surat muncul dengan gaya dari kegelapan. Jadi, saya telah menjadi karakter utama cerita ini, Sun Wukong, dan akan berpartisipasi dalam drama ini mulai sekarang. Jujur saja, hatiku berdebar sedikit. Kalau dipikir-pikir, aku benar-benar menjadi protagonis dari kisah nyata. Kim Dok Jako Enting Chicken Saler ID. Seiring dengan suara tembok keempat memasuki kepalaku, pesan melayang di depan mataku. Prolog mulai. Prolog akan diberitahu melalui urutan kilas balik. Selama bagian yang berlaku, pemain hanya bisa berbicara dialog yang ditugaskan. Narasi Master Skenario sekarang dimulai. Akhirnya, sebuah suara datang dari kegelapan berikutnya. Pada akhir perjalanan panjang bersama perusahaan Sanzang, Sun Wukong akhirnya tiba di wilayah barat dan berhasil mendapatkan teks-teks suci Buddha. Oh, jadi sudah dimulai. Pemandangan itu benar-benar berubah juga, dan sebelum aku menyadarinya, tubuhku telah berubah menjadi milik Sun Wukong. Orang-orang yang bisa jadi teman saya ada di sekitar saya, tapi mungkin karena ini adalah urutan kilas balik, wajah mereka kabur. Dan bibir saya mulai bergerak sendiri. Akhirnya, pensiun, kan? Itu memang jadwal yang panjang. Petik 2. Pada saat yang sama, ingatan Sun Wukong berlalu melewati mataku. Dikejar oleh Tang Sanzang, ditusuk di belakang oleh Zubaji, dan bahkan ditinggalkan oleh Shao Jing. Kenangan menyeret sekelompok orang bodoh yang sama sekali tidak berguna sebagai teman-temannya, berjuang melawan makhluk Yogo yang tak terhitung jumlahnya sampai aku menjadi kekacauan berdarah. Sekarang saya melihat hal-hal itu, sepertinya agak menyedihkan dan pahit. Jadi, inilah yang tampak seperti perjalanan ke barat dari perspektif Sun Wukong. Tapi saat itulah aku mendengar suara aneh. Apakah kamu berencana untuk mengakhirinya seperti ini? Saya melihat ke bawah untuk menemukan teks-teks ketakutan tiba-tiba berbicara kepada saya. Apakah Anda benar-benar puas dengan cerita semacam ini? Saya agak terkesan dengan ini. Jadi, plot cerita kami akan dimulai dengan cara ini, sekarang bukan? Kata-kata terus meningkat di atas teks-teks suci Buddha. Apakah kamu tidak membenci ketidakadilan itu? Anda telah mengalami pengusiran oleh Sanzang karena alasan yang tidak masuk akal dan harus menderita penindasan berulang kali. Apakah hanya itu? Anda telah disiksa oleh ikat kepala konstitusi karena kejahatan yang tidak Anda lakukan. Tidak lebih dari alasan berjalan di jalan agama Buddha, Anda harus melindungi Tang Sanzang dan tetap berpegang pada rencana perjalanan yang melelahkan, meskipun Anda akan tiba di tujuan dalam sekejap mata dengan mengendarai Cloud Somersault Anda. Yang pasti, perjalanan ke barat memang memiliki aspek kejam ketika datang untuk merawat Sun Wukong. Dan hasil dari perjalanan yang sulit adalah bagimu untuk naik ke surga. Apakah Anda tidak benar-benar marah dengan kesimpulan ini? Sekarang saya mendengarnya, ini terdengar seperti ketidakadilan yang besar. Anda dapat memulai ulang dari awal. Petik 2. Mulai lagi dari awal. Kamu bisa memulai perjalanan ini dari awal sekali lagi. Saat itulah ketika aku merasakan rasa dingin yang tidak menyenangkan ini merayap di punggungku. Sialan,
Ini adalah cerita regresi. Bibirku mulai bergerak sendiri lagi. Apa-apaan? Saya sampai di sini setelah melalui begitu banyak sampah, namun Anda ingin saya melalui omong kosong itu lagi dari awal. Petik 2. Tidak, kamu tidak akan menderita kali ini. Apa? Memanfaatkan kawanmu sepenuhnya, dan menjadi sebuah eksistensi yang tidak menyelamatkan siapapun. Memang, Anda akan menjadi Raja Iblis yang hanya hidup untuk dirinya sendiri. Saat itu, sinar cahaya yang menyilaukan meledak dari teks-teks suci. Urutan flashback telah selesai. Drama akan dimulai dengan sungguh-sungguh. Tampaknya kisah sampai di sini semuanya adalah bagian dari prolog. Yang berarti episode sebenarnya akan dimulai dari sekarang. Seolah menunggu saat ini, kata-kata, episode 1, melayang ke pandangan. Dan aku dengan megahnya panik selanjutnya. Gelombang episode 1. Raja Iblis Keselamatan Gelombang. Titik. Wah. Seolah telah membaca pikiranku, narasi dimulai lagi. Itu bukan kisah terkenal, tetapi pada suatu waktu, Sun Wukong dulu disebut Raja Iblis Keselamatan. Aku bertanya-tanya omong kosong macam apa ini, tapi untuk saat ini, memutuskan untuk mendengarkannya sampai akhir. Monyet batu kecil ini memiliki kebiasaan buruk mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang lain, dan banyak dari mereka yang menerima upaya penyelamatan yang tidak diinginkan berakhir dengan bekas luka psikologis. Dewa dan Buddha dari surga semua mengkritiknya karena hal itu, namun otak bebal itu terus membuang hidupnya untuk menyelamatkan orang lain berulang-ulang. Tidak, tunggu sebentar di sini. Kaisar Giok Besar dan Buddha Langit merasa bahwa mereka tidak bisa lagi menerima tindakan seperti itu dari Sun Wukong lagi dan memenjarakan Raja Kera di dalam peti batu di bawah Gunung Marmer. Dan kisah kami dimulai dari sana. Hakim, Raja Monyet Batu, menyukai latar belakang khusus ini. Sebagian hakim telah memberikan poin untuk plot yang mencerminkan tren saat ini. 2 poin telah diberikan. Perhatian saya tertuju pada pesan, mirroring the current trend. Jadi mungkinkah ini alasannya? Episode pertama telah dimulai. Bagian pidato tidak terbatas telah dimulai. Lakukan yang terbaik untuk membuat fabel yang menarik dan menyenangkan dengan bertindak sesuai peran Anda. Aku bergidik hebat dan mendapatkan kembali akalku. Rasa menggigil merayap naik dari berbagai bagian tubuh saya, dan punggung saya juga sakit sekali. Saya mendengar suara tanah hitam pekat jatuh di sekitar saya. Situasi saya saat ini adalah hanya kepala saya yang mengintip dari bawah gunung. Saat ini, kamu disegel di bawah gunung 5 elemen. Yah, sepertinya aku saat ini sedang terjepit oleh Five Elements Mountain. Penonton penasaran dengan apa reaksi Anda nantinya. Skenario Master mendesak Anda untuk mengatakan sesuatu yang sesuai dengan peran Anda. Ini adalah adegan pertama setelah MC baru saja menyelesaikan kemunduran. Karena saya melihat situasi ini sering muncul dalam novel bergenre, saya pikir saya akan lebih terbiasa dengan apa yang harus saya katakan di sini, tetapi setelah menemukan diri saya pada posisi karakter itu, saya bahkan tidak bisa membayangkan harus berkata apa lagi. Tetap saja, saya memutuskan untuk mengatakan sesuatu. Di mana saya? Bukankah saya kembali dengan teks suci tadi? Petik 2. Jelas, tidak ada orang normal yang berpikiran waras yang berbicara pada dirinya sendiri seperti ini. Petik 2. 5 elemen gunung. Sapi suci, apakah saya benar-benar mengalami kemunduran? Petik 2. Jadi, aku hanya bisa kaget pada diriku sendiri yang mampu menggumamkan kalimat seperti itu dengan mudah. Pemirsa sekarang mengerti situasi Anda saat ini. Skenario Master menganggukkan kepala menyetujui persetujuan naluri Anda untuk berdialog. Skenario Master telah mengakui Anda. Sialan, saya ingin bersembunyi di lubang yang sangat buruk sekarang. Sebagian penonton menunggu untuk adegan selanjutnya. Saya mengingat kembali poin-poin plot perjalanan ke barat. Menurut aslinya, Sun Wukong seharusnya menunggu 500 tahun di bawah gunung 5 elemen. Jadi, 5 menit berlalu, lalu 10 setelah itu. Tidak mungkin, kan? Telinga Sun Wukong terangkat setelah mendengar suara-suara berisik yang datang dari jauh. Aku menghela nafas lega. Sekarang menurut aslinya, orang pertama yang Sun Wukong temui adalah Tang Sansang. Ketika dia melihat orang-orang yang akrab mendekatinya, Sun Wukong mulai mengenang masa lalu kuno. 2 anak berjalan lebih dekat ke lokasi saya. 2 anak yang mengenakan jubah Buddha yang terlihat lucu dan mengenakan mahkota seperti mainan di kepala mereka. Kenangan hari itu, ketika dia pertama kali bertemu Tang Sansang. Sun Wukong tersesat dalam kenang-kenangan bernoda mawar. Menggigil perlahan merayap di punggungku sekarang. Perasaan dejavu yang samar yang saya rasakan sebelumnya sekarang berangsur-angsur menjadi kenyataan. Tembok keempat berdengung ribut lalu bertanya padaku. Ya kamu sekutu dan tidak tahu. Saya tidak bisa menjawab. Kecurigaan yang saya miliki ketika saya melihat 5 huruf S, meskipun saya percaya itu tidak mungkin, sebagian dari hati saya masih berharap melawan harapan. Aku menggertakkan gigiku dan melakukan yang terbaik untuk mempertahankan kesadaranku mencoba untuk menyelinap pergi. Dia ada di sana. Saya pikir itu Jusi itu. Petik 2. Biarkan aku bertanya padanya. Mereka mungkin pasangan terkecil di dunia dari Sansang. Yi Gilyong meraih kepalaku untuk mengangkatnya dan bertanya padaku selanjutnya.
Kamu bajingan? Apakah kamu, Raja Iblis Keselamatan, Sun Wukong? Sirip. TL, oke. Banyak istilah internet Korea yang harus dijalani berarti, halo, adalah, yup, jadi ketika digunakan berulang kali, berarti, yup, ka berarti, oke, akhirnya, GG sama dengan pergi-pergi, juga bisa berarti melihatmu.